Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah, berjumpa kembali di Ngaji Fuadi dalam program One Day One Ayah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat ke-23. Ayatnya lumayan panjang, tapi insya Allah kita akan tetap membahas kata demi kata untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam dari ayat-ayat yang sedang kita kaji. Oleh karena itu, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan terhadap program-program ataupun video yang kami bagikan. Dan jika menurut Anda video ini menarik, memberikan manfaat, silahkan untuk di-share kepada saudara ataupun teman-teman dekat. Mari ngaji Fuadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sobat Fuadi rahimakumullah, kita masih ingat di ayat kedua surat Al-Baqarah Allah memberikan garansi, dzalikal kitabu la raiba fi, ini kitab yang tidak ada sama sekali keraguan di dalamnya. Tapi nampaknya ada orang-orang yang masih ragu terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang masih ada kebimbangan di dalam hatinya tentang isi-isi di dalam Al-Quran. Apakah ini benar-benar dari Tuhan ataukah dari Muhammad? Apakah ini dijamin kebenarannya ataukah tidak? Maka disinilah kemukjizatan Al-Quran. Allah menyebutkan wa in kuntum fi raibin, wa in kuntum, dan jika ada siapa kalian, wa in kuntum, dan jika ada siapa kalian, isimnya kana kita baca siapa, wa in kuntum, dan jika ada siapa kalian adalah fi raibin, dalam keraguan, mimma, pada sesuatu. Jadi makna aslinya ma, sesuatu, tapi dalam hal ini konteksnya kitab. Tapi kita maknani kitab boleh, kita maknani sesuatu, makna aslinya juga bisa. Wa in kuntum, dan jika ada siapa kalian adalah fi raibin, dalam keraguan, mimma, pada sesuatu atau kitab, nazzalna, yang telah menurunkan siapa kami, ala abdina, pada hamba kami. Faktu, maka datanglah siapa kalian, bisuratin, dengan membawa satu surat. Bisa juga diartikan faktu, maka datangkanlah siapa kalian, bisuratin, pada suatu surat, boleh. Tapi kalau saya lebih senang maknani seperti ini. Jadi ini baknya namanya litakdiyah, untuk mentakdiyahkan makna dari fi'il sebelumnya. Faktu, maka datanglah siapa kalian, bisuratin, dengan membawa satu surat, mim mithlihi, dari semisalnya, semisal ma nazzalna, semisal sesuatu yang telah kami turunkan. Jadi kalau kita terjemah secara secara awam, jika kalian ada dalam keraguan pada sesuatu yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datanglah kalian, atau maka kalian datanglah dengan membawa satu surat dari yang semisalnya, semisal sesuatu itu. Wad'u, dan ajaklah siapa kalian, syuhada'akum, pada penolong-penolong kalian, min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum, jika ada siapa kalian adalah shadiqina, orang-orang yang benar. Wad'u, dan ajaklah siapa kalian, syuhada'akum, pada penolong-penolong kalian, min dunillahi, dari selain Allah. In kuntum, jika ada siapa kalian adalah shadiqina, orang-orang yang benar. Dan
Kalau perlu ajaklah penolong-penolong kalian, orang-orang atau pihak siapapun yang menurut kalian bisa menolong min dunillahi dari selain Allah, jika memang kalian adalah orang-orang yang benar. Baik, kita kupas satu persatu dari sisi bahasa atau secara nahwu sorofnya. Wa in kuntum, wawu ini adalah kalimat huruf di sini lil isti'naf, untuk membuka suatu percakapan baru. In di sini adalah huruf syarat, hukumnya mabni sukun. Ingat, huruf syarat di sini berarti mengharuskan ada jawab, yang pertama. Yang kedua, sebenarnya secara umum fi'il syarat dan fi'il jawabnya nanti jazm, kecuali ternyata tidak berupa fi'il mudhari', maka jazmnya tidak nampak. Kuntum di sini ternyata adalah fi'il madhi, maka di sini in yang sebenarnya menjazmkan, efek jazmnya tidak nampak karena ketemu dengan fi'il madhi yang hukumnya mabni. Tapi fi'il madhi ini disebut juga nanti mahalnya tetap mahal jazm karena terefek oleh in yang adalah huruf syarat yang menjazmkan fi'il syaratnya. Namun di sini tidak terefek secara lafadz karena kun ini adalah fi'il madhi dari kana. Kana yakunu kaunan. Kana fi'il madhi karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik di sini maka menjadi mabni sukun, ya. Asalnya menjadi kana jadi kantum, ya, kantum, ya. Terus kemudian kana ini aslinya yakunu, alifnya itu aslinya adalah wawu, maka untuk mengingat ada alif yang dibuang yang asalnya wawu, diberikanlah di sini dhammah menjadi kuntum. Jadi aslinya kana menjadi kuntum, ya. Baik, ini berlaku untuk semua fi'il yang ajwaf wawi, ya, ajwaf wawi. Qala yaqulu berarti qala qultum. Nah, sama seperti itu. Kita lanjutkan. Kuntum ini fi'il madhi mabni sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, ya. Fi'il madhi mabni sukun, kun ini dinunnya karena bersambung dhamir rafa' mutaharik. Kemudian fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Oh, tidak ada. Loh, kok tidak ada? Kenapa? Karena kana itu adalah fi'il yang naqis. Ini sudah pernah kita bahas kemarin. Fi'il naqis itu adalah fi'il yang tidak punya kemampuan untuk menjadi predikat, sehingga nanti dia membutuhkan khobar. Ini khobarnya. Nah, untuk menjadi predikat dia tidak bisa sendiri, dia membutuhkan khobarnya. Lah, maka yang asalnya fa'il karena si fi'ilnya tidak bisa sebagai predikat, maka fa'ilnya diistilahkan bukan fa'il tapi isimnya. Jadi marfu'nya tidak sebagai fa'il tapi sebagai isimnya. Berarti di sini dhamir tum ini adalah dhamir yang mabni, kedudukannya sebagai isimnya kana. Lalu sebagai fi'il yang nakis dia harus punya khobar juga. Mana khobarnya? Ini fi raibin, ya. Fi raibin ini adalah khobarnya kana berupa susunan jar majrur. Fi huruf jar hukumnya mabni, raibin majrur yang Arabnya jar, tanda jarnya dengan kasroh karena isim mufrad. Susunan jar majrur ini berkedudukan sebagai khobarnya kana. Khobarnya kana. Baik, selesai. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian ada dalam keraguan pada sesuatu, mimma, ya, terhadap sesuatu, mimma dari sesuatu juga boleh, terserah. Mimma di sini adalah berasal dari min dan ma, kemudian diidghamkan menjadi mimma. Oleh karena itu berarti kan di sini kita warnainya sampai di tasdid ini kita warnai merah, ma-nya adalah biru. Jadi sampai di sini ini adalah kalimat huruf min dan kemudian ma-nya ini adalah kalimat isim, yaitu isim mausul. Baik, mimma ini berarti susunan jar majrur biasa. Jika kalian berada dalam kerugian pada sesuatu, nazzalna, nazzala fi'il madhi, ya, fi'il madhi aslinya nazzala. Kemudian bertemu dhamir rafa' mutaharik menjadi mabni sukun, nazzalna. Mabni sukun, kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Kemudian nanya ini adalah masya Allah. Nanya ini adalah sebagai fa'ilnya nazzala. Otomatis yang Arabnya rafa' tapi rafa'nya hanya dalam mahal. Baik, nazzala kita bahas sedikit secara shorof, aslinya adalah, ya, nazala turun.
karena diikutkan wazan nazzala, fa'ala maknanya menjadi menurunkan, ya, maknanya jadi menurunkan. Ala abdina, jadi untuk mentakdiahkan, menjadikan makna mekan itu ada dua wazan, ya, yang masyhur wazan af'ala dan wazan fa'ala. Kalau fa'ala menjadi nazzala, kalau af'ala menjadi angzala. Ala abdina, yang telah menurunkan siapa kami, ala abdina pada hamba kami. Ya, di sini ala huruf jar, abdi majrurnya tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad, nanya dhamir hukumnya mabni sebagai mudhof ilaih, maka jarnya hanya dalam mahal ala abdina. Nanti kita bahas secara khusus kalimat ala abdina. Faktu, jika kalian ada dalam keraguan terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka ini sebagai jawab dari in di sini. Jadi in ini fi'il syaratnya ini berupa kuntum fi raibim ini tadi. Kemudian jawabnya di sini maka, pakai fa jawab. Karena pakai fa jawab maka in juga tidak ngefek kepada fi'il jawabnya. Karena di sini didahului dengan fa jawab. Baik, fa ini kalimat huruf, hukumnya mabni. Utu ini adalah fi'il amr, ya, fi'il amr. Fi'il amr di sini bersambung dengan wawu jamak, berarti hukumnya mabni dengan membuang nunnya. Mabniun ala hadfin nun. Berarti kalau ditulis sebenarnya di sini ada nunnya begini, ya, ada nunnya dia. Ada nunnya begini. Berarti u'tuna asli dari fi'il mudhari'nya. Kemudian karena fi'il amr wajib mabni dengan tanda jazmnya, maka nunnya di sini menjadi dibuang. Berarti mabniun ala hadfin nun, mabni dengan membuang nunnya. Faktu, maka datanglah siapa kalian. Fi'il butuh pada fa'il, ini fa'ilnya. Kalau diwujudkan berupa antum, kalian, ya, karena di sini menggunakan wawu orang banyak. Maka datanglah siapa kalian bisuratin dengan membawa satu surat. Bawa saja satu surat saja, ya. Ini dipersilahkan. Mimithli, dari yang semisalnya, enggak usah yang lebih baik, yang semisal saja. Bisuratin ini namanya susunan jar majrur. Jar majrur berarti huruf jarnya di sini adalah mabni, lalu suratin majrurnya di sini i'rabnya jar, tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad. Mimithlihi, dari semisalnya, susunan jar majrur dan mudhof ilaihnya. Min huruf jar mabni, mithli majrur tanda jarnya dengan kasrah karena isim mufrad, hak dhamirnya sebagai mudhof ilaih, hukumnya mabni, jarnya hanya dalam mahal. Tidak cukup itu, datanglah siapa kalian bisuratin dengan membawa satu surat saja, mimithli dari semisalnya. Wada'u, kalau perlu wada'u, dan ajaklah siapa kalian. Wawunya huruf athof, hukumnya mabni fathah. Kemudian uda'u ini fi'il amr, sama dengan yang sebelumnya. Ini adalah fi'il amr yang dia mabni dengan membuang nunnya, karena dia fi'il amr yang bersambung dengan wawu jamak, mabninya dengan membuang nunnya. Berarti di sini sebenarnya aslinya kalau fi'il mudhari'nya ya yad'una, terus kemudian diamrkan dengan membuang nunnya menjadi ud'u. Ya, ini. Oke, baik. Kita lanjutkan. Berarti di sini ud'u adalah fi'il amr, yaitu mabni pada tanda jazmnya, dalam hal ini dengan membuang nunnya. Fi'il butuh pada fa'il, fa'ilnya yaitu berupa wawu jamak di sini. Isim dhamir mabni, mahalnya mahal rafa karena sebagai fa'il. Dan ajaklah siapa kalian syuhada akum, pada penolong-penolong kalian. Syuhada sebagai maf'ul. Maf'ul dari mana? Ud'u. Ajaklah syuhada akum, ya, pada penolong-penolong kalian. Ajaklah. Nah ini karena sebagai maf'ul, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah karena dia adalah isim yang termasuk kategorinya jamak taksir. Jamak taksir itu tanda nasabnya dengan fathah, sama seperti isim mufrad. Kum di sini dhamir kum adalah isim dhamir berkedudukan sebagai mudhof ilaih, berarti mahalnya jar. Min dunillahi. Nah, sebenarnya min dunillahi ini adalah
menjadi penjelas dari syuhada, ya. Syuhadaakum, penolong-penolong kalian, min dunillahi, dalam keadaan dari selain Allah. Tapi nanti kita terlalu rumit. Di sini kita ambil yang nampak saja. Min di sini huruf jar, duni majrurnya i'rabnya jar tandanya kasrah, lafadz Allah sebagai mudhaf ilaih i'rabnya jar. In kuntum, jika ada siapa kalian, ini sama seperti tadi. In kuntum, jika ada siapa kalian, kalimat huruf syarat hukumnya mabni. Jika ada siapa kalian, kuntum dari kana, sama seperti yang di atas sudah ya. In kuntum dari kana plus dhamir rafa mutaharrik tum, maka mabni sukun. Kuntum ya, kafnya menjadi di dhammah. Kemudian tumnya sebagai isimnya kana, berarti mahalnya mahal rofa. Sodikin sebagai khobarnya kana i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya dengan ya di sini. Mengapa? Karena jamak mudzakkar salim. Jadi in kuntum sodikin di sini sebagai khobarnya kana, i'rabnya nasab, tanda nasabnya dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Pertanyaannya, di sini kan ada huruf syarat, lalu mana jawabnya? Jawabnya dibuang. Jika ada siapa kalian adalah sodikina, orang-orang yang benar, bisa misalkan kita kasih faf'alu, maka lakukanlah. Seperti itu. Atau di sini tadi bisa diambil dari makna kalimat sebelumnya. Jadi jawabnya dibuang. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, sudah selesai kita analisa kata per kata. Sekarang kita maknani, dan tadi sudah kita ulang-ulang sebenarnya secara umum. Sekarang kita sedikit ambil pesan yang dibawa oleh ayat ini. Ini bukti sudah demikian banyak, ya, bahwa yang mengisyaratkan bahwasanya Al-Quran ini bukan dari manusia, tapi Al-Quran ini adalah dari Allah, diturunkan kepada utusannya, yaitu seorang manusia, Rasul yang manusia. Maka wa in kuntum fi raibin, jika kalian ada dalam keraguan, mimma nazzalnya, terhadap apa yang telah kami turunkan, ala abdina. Nah, di sini sedikit yang kita kupas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diistilahkan dengan pada hamba kami. Betapa abdun itu di dalam Al-Quran itu adalah istilah untuk makom atau level yang tinggi, ya. Ketika seseorang sudah benar-benar menjadi hamba, disampaikan oleh Allah disebut sebagai hambanya, ini adalah level yang tinggi. Mengapa? Karena inti dari kehidupan itu adalah yang di ayat sebelumnya, u'budu, yang di ayat ke-21 ya. Inti dari kehidupan manusia, ya ayyuhannas u'budu. Lah ini intinya. Maka ketika seseorang bisa melakukan u'budu, bisa melakukan penghambaan yang sebenar-benarnya, maka dia akan disebut sebagai abdun. Nah, ini abdun, sehingga di sini Rasulullah di berbagai ayat diistilahkan dengan abdun. Contohnya di surat Al-Isra juga sama kan, Rasulullah diistilahkan dengan abdun, ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Di situ Rasulullah juga disebut sebagai abdun. Baik. Nah, ini adalah makna yang penting untuk kita pahami terkait dengan istilah abdun. Jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, yaitu maksudnya Nabiullah Muhammad SAW, maka ya sudah, silakan kalian datang bawa saja yang seperti itu. Dan silakan kalian minta tolong siapa yang menurut kalian bisa dimintai tolong selain Allah, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jika omongan kalian, jika statement, klaim kalian itu benar, lakukan itu. Nah, maka nanti di ayat berikutnya kita akan bahas, jika kalian ternyata tidak bisa melakukannya, ya harusnya kalian taslim, harusnya kalian ya menyerah dan mengakui bahwa ini adalah kebenaran dari Allah. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, kita seharusnya dapat menemukan bukti-bukti nyata di dalam Al-Quran itu sendiri bahwasanya ini benar-benar bukan dari seorang manusia. Ini benar-benar adalah pesan-pesan dari Tuhan, pesan-pesan dari Allah kepada manusia yang dilewatkan melalui hambanya yang mulia, yaitu Rasulullah SAW. Banyak bukti yang akan kita temukan di dalam kajian-kajian kita yang mengisyaratkan, menunjukkan dengan sangat nyata kepada kita,
ini benar-benar dari Allah. Salam Fuadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.